Terima kasih, Mik. Sini sama Ini. Atau kamu di bawah duduk. Duduk. Gampang. Udah deh. What's going on? Yang ini, kamu lihat ini transaksi. Harus kaliannya. Siap. Apa itu rotasi? Ya, apa itu rotasi? Kita putar. Ini kepala. Kita putar ya. Nah, ini adalah rotasi. Nah, kalau misalnya translasi, ya, ini diangkat. Kita bergerak ke sini. Wow. 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 2, 2, 3. Siapa itu yang di sepeda, Kak? Oh, gila. Lebay bergaya. Assalamualaikum, saya Septi. Hari ini kita akan percobaan mengenai momen inersia. Jadi hari ini kita ditemani oleh dua orang anak-anak yang cantik-cantik, bukan begitu cantik? Iya. Jadi kita kenalan dulu ya. Ini namanya siapa? Akila, Akila apa? Hoirunisa Surahman, Ya, kalau yang ini? Aska Gaida Fitri Surahman. Iya, jadi mereka bersaudara. Jadi hari ini kita harus cobaan momen inersia, tadi udah dibilangin ya. Asisten, tolong alatnya. Ya, ini ada asisten di sebelah sini ya. Jadi ini ada dua alat. Jadi ini kalau kalian lihat, oh ini bukan iklannya sebenarnya. Jadi ini kayu dan dua buah susu. Ini boleh dipegang sama Akila. Satu lagi asisten. Nah, yang ini boleh dipegang oleh Aska. Kita mundur nggak kelihatan sedikit. Nah, kalau misalnya di antara kalian siapa yang lebih kuat? Ngacung? Aku. Yakin nih? Yakin. Oke, kita cobain ya. Jadi hari ini kita akan ada games untuk membuktikan siapa yang lebih kuat, gitu kan ya. Iya. Oke, jadi percobaannya gini. Jadi, wah, apa itu? Oke, sudah. Jadi ini gamenya. Ini caranya nanti gamenya kalian puter. Jadi ini digerak-gerakin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Siapa yang duluan sampai 10 berarti dia yang menang. Tapi harus jauh ya. Gini, set, gitu. Jangan sedikit. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nggak boleh. Siap ya? Siap, jauhan biar nggak kena. Siap, 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Kila duluan. Apakah Kila yang kuat? Gimana kalau kita tuker, ya kan? Kita tuker. Sim. Oke. Siap. Siap, mundur sini, mundur. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aska duluan. Jadi, kalau kata kalian mana yang lebih berat? Ini. Yang ini. Kenapa yang ini lebih berat? Soalnya berjauhan. Yang ini berjauhan, jadi berat. Susah, Chan, kalau tangan. Ya, ininya karena jauhan jadi susah. Kalau yang ini Enggak, hampar. hampang. Ringan. Ringan, jadi lebih ringan. Jadi karena ini skornya 1-1, berarti hadiahnya sama ya, satu ewang ya. Jadi yang ini buat Aska, hihi. Yang ini buat Kila. Gimana cara minumnya? Gimana aja dipikirin ya. Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan percobaan kayak gini ya. Jadi kalau misalnya ini ada penggaris, jadi ini ceritanya penggaris nih, penggarisnya ditahan di bagian pinggir. Nanti kalau misalnya kita geser ke tengah, apa yang terjadi? Mik, tolong ke atas, Mik, tolong. Ya, siap, terima kasih. Jadi kalau kita geser, set, jadi ini digeser jarinya. Nah, ketika dia digeser, maka dia akan diam di tengah-tengah. Nah, kalau diam di tengah-tengah ini artinya apa? Artinya ini adalah titik berat atau pusat massa. Apa itu titik berat atau pusat massa? Nanti kalian boleh lihat video yang kemarin, ya kan? Nah, sekarang, oke, Mik, boleh agak bawahan sedikit ya, siap. Jadi ini ada asistennya megang Mik ya. Jadi satu lagi, ini kalau misalnya kita kasih beban. Jadi ini ceritanya dikasih beban, dikasih magnet. Tapi kita lakukan percobaan yang sama, jadi kita geser. Jadi ini jarinya digeser ke tengah. Kita geser, satu-satu kita geser. Ini digeser. Kan digeser. Kalau kalian lihat ternyata titik seimbangnya ini jadi berubah. Ini jadi lebih mendekati ke benda yang tadi ditempelin ya, yang magnet ya. Siap. Apa kesimpulan dari percobaan ini?
Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari momen inersia dan momen gaya. Oke, apa itu momen inersia dan momen gaya? Jadi kalau misalnya kita bicara momen inersia itu dia adalah tingkat kesulitan suatu benda bergerak melingkar gitu. Jadi kalau misalnya tadi kalian lihat videonya, kenapa sih suatu benda itu menjadi sulit untuk bergerak atau berputar? Itu salah satunya karena ada massa dan ada jari-jari. Jari-jari itu adalah jarak bendanya ke pusat rotasinya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya yang tadi di contoh video, kalau misalnya ada susu, dia diletakkan jauh dari pusat rotasinya, dari tengah-tengahnya, maka ketika dia bergerak, R-nya itu kan akan semakin besar ya. Jadi R yang disitunya akan semakin besar, maka dia akan semakin besar momen inersianya. Artinya berarti dia akan semakin sulit untuk bergerak. Tapi kalau misalnya tadi yang susu itu diletakkan agak di tengah-tengah, berarti dia lebih dekat dengan pusat rotasi, dengan pusat massa, berarti itu R-nya tuh kan kecil. Jadi ketika R-nya kecil, maka momen inersianya juga akan semakin kecil. Jadi dia akan semakin mudah untuk bergerak gitu kan ya. Nah, sekarang apa itu momen gaya? Nah, kalau momen gaya itu adalah penyebab suatu benda bergerak rotasi. Jadi kalau misalnya kita mau buka pintu nih, kalau buka pintu itu kan pintunya bergerak rotasi kan, dia bergerak melingkar. Ketika kita memberikan gaya dan pintunya itu bergerak, berarti kita itu memberikan momen gaya sehingga bendanya bergerak rotasi. Seperti itu momen gaya. Atau contoh lain misalnya, kalau misalnya kalian mau buka baut gitu. Kalau misalnya mau buka baut itu kan pakai kunci gitu kan ya, pakai kunci Inggris. Jadi ketika dia dibuka, nah itu kita memberikan momen gaya tuh, jadi sehingga dia si bautnya itu berputar gitu kan, terbuka gitu kan ya. Nah kalau misalnya enaknya, kalau misalnya percobaan nih mau ngebuka baut gitu, pakai kunci Inggris, enaknya kan megangnya di ujung ya. Antara megang di ujung, di tengah, atau dekat ke baut, pasti pilihannya dekat ke lebih ujung, jadi di luar banget. Kenapa di ujung? Karena itu lebih gampang. Jadi momen gaya itu tergantung di mana si gayanya itu diletakkan. Makin jauh dari si pusat massa, maka dia akan semakin gampang gitu kan ya bukanya. Itu kalau kita bicaranya momen gaya. Dan khusus untuk momen gaya itu dia besarannya vektor. Jadi kalau besaran vektor, maka dia akan membutuhkan arah. Jadi nanti kalau misalnya ada sudut di situ, itu harus diproyeksikan dulu. Jadi nanti ada proyeksikan, bisa jadi sin atau bisa jadi cos gitu ya. Kita contoh ya. Nah, ini contoh untuk momen inersia. Jadi di situ dilihat di gambar ada 4 buah bola, jadi 4 buah objek, dia diletakkan di plot di sumbu X dan di sumbu Y. Misalnya kita namakan lah ya, ini bola yang pertama, ini bola yang kedua, ini bola yang ketiga, ini bola yang keempat. Ceritanya sistem ini diputar terhadap sumbu Y. Jadi dia diputar terhadap sumbu Y, diputar gitu kan ya. Nah, ketika dia diputar, berapa sih besar momen inersianya? Tadi momen inersia I rumusnya adalah mr kuadrat, massa dikali jarak benda ke pusat rotasi atau ke poros gitu. Yang ini namanya poros. Jadi porosnya di sumbu Y. Nah, kalau kalian lihat karena di sini itu bendanya ada 4, berarti momen inersianya juga ada 4. Berarti I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4, karena dia bendanya ada 4. Nah, I itu rumusnya adalah M kali R, berarti yang ini M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat ditambah M4 kali R4 kuadrat gitu kan ya. Jadi dia ada 4. Nah, kalau kalian lihat di situ M1 itu kan di sini. Nah, karena dia itu tepat banget di poros, jadi pas banget di poros, apakah dia punya momen inersia? Jadinya nggak ada. Kenapa? Karena R-nya jadi 0, jadi dia nggak punya jarak tuh dari porosnya. Jadi yang garis yang hijau, dia nggak ada jaraknya, berarti yang M1 dia momen inersianya 0 gitu ya. Nah, gimana kalau dengan M2? Ada. Kalau M2 kan di sini masanya berapa? Masanya 4. Jadi di sini 4. Jaraknya berapa? Jaraknya itu dari M2 ke poros itu yang ini nih, yang 4 cm. Jadi dilihat jarak dari M2 ke poros. Jadi dia 4 cm. 4 cm itu
dia harus dalam internasional. Kalau dalam internasional artinya harus dirubah ke meter. Berarti kalau misalnya dirubah ke meter berarti tinggal dibagi 100, berarti 4 dibagi 100 itu R-nya. Jadi kalau misalnya dikalikan ke sini, dia R-nya kalau dalam bentuk desimal berarti 0,04. Berarti di sini atau kita tulis dalam notasi ilmiah 4 kali 10 pangkat min 2 gitu kan ya. Karena dia dikuadratkan berarti 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat gitu. Nah, kalau M3 gimana? Kalau M3 berarti yang ini. Masanya berapa? Masanya 2. Di sini ada di soalnya masanya 2 kg dan jaraknya berarti yang ini. Dia jaraknya sama kayak yang bola kedua berarti 4 cm juga. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2 sama itu ceritanya udah dirubah ke meter ya. Kayak gitu. Ini kenapa min 2? Karena di belakang komanya ada 2 angka. Jadi kalau misalnya dikali di sini, ini sama berarti 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Sedangkan untuk M4 dia hasilnya 0. Kenapa 0? Sama dengan benda yang ke 1. Jadi dia tidak punya jarak terhadap sumbu rotasinya, terhadap porosnya. Jadi dia 0. Berarti di sini ditambah 0. Nggak usah ditulis lah ya. Nah, berarti isinya tinggal, karena ini 0 nggak usah ditulis, ini 4. Nah, jangan lupa ininya dikuadratkan dulu. 4 kuadrat itu 16. 10 pangkat min 2 dikuadratkan itu 10 pangkat min 4. Jadi ini min 2 nya dikali 2 berarti min 4 ditambah 2 dikali 4 kali 4 itu 16 dikali ini sama 10 pangkat min 4. Kenapa min 4? Karena min 2 nya dikalikan dengan 2 gitu ya. Jadi ini sama dengan, nah ini boleh gini nih, 4 dikali 16 jadi itu berapa gitu kan ya. Nah, 4 dikali 16 itu kan isinya 64 dikali 10 pangkat min 4 ditambah 2 kali 16 itu 32 dikali 10 pangkat min 4. Ini kalau dijumlahin, kalian jumlahin angka yang depannya saja. Jadi yang ini karena pangkatnya sudah sama, jadi biarkan. Berarti 64 ditambah 32 berarti dia isinya adalah 96 dikali 10 pangkat min 4, satuannya kilogram meter kuadrat. Gitu ya. Oke, kita bahas soal berikutnya. Jadi kita akan bahas momen gaya. Ditanyanya, jadi ada soal berikut ditanyanya berapa besar momen gaya jika diputar terhadap titik C. Jadi titik C itu adalah porosnya. Jadi ini titik perputarannya. Jadi kalau misalnya ditanyanya momen gaya itu persamaannya tau sama dengan F dikali dengan R. Jadi F-nya itu gaya, R-nya itu adalah lengan gaya. Nah, kalau misalnya, tapi ini ada syaratnya. Jadi ini ada syaratnya. Sebelum mengerjakan ini ada syaratnya ya. Jadi syaratnya kalau dia diputar searah jarum jam, jadi kalau misalnya searah jarum jam, ketika dikasih dia jadi searah nih, berarti maka dia nilainya torsinya adalah negatif. Tapi kalau misalnya ketika dia dikasih gaya dan dia berlawanan, jadi berlawanan arah jarum jam, maka dia adalah positif. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini benda, ini titik rotasinya di tengah sini nih. Ketika ibu tarik ke bawah, maka dia akan berputar kan. Nah, kalau berputarnya searah jarum jam, maka dia jadi negatif. Tapi ketika misalnya ditarik gayanya dari sini, ditarik gaya ke bawah, tarik nih, maka dia akan berputarnya kan ke sini, maka dia akan berlawanan, berarti dia momen gayanya adalah positif gitu kan ya. Itu syaratnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di soal ini gayanya itu ada 3. Karena gayanya ada 3 berarti torsi totalnya adalah torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Kalau gayanya ada 5 ya berarti sampai 5 gitu ya. Dengan masing-masing torsi rumusnya adalah F dikali dengan lengan gaya dikali dengan F. Tapi kalau kalian lihat di sini, ini ada yang sudutnya. Jadi ada gaya yang membentuk sudut 30. Tadi kan torsi itu dia vektor ya. Jadi dia kalau ada yang sudutnya berarti harus diproyeksikan dulu. Diproyeksikannya jadi tegak lurus. Jadi ini dibikin tegak lurus. Nah, kayak gitu. Kalau bikin tegak lurus maka di sini F-nya, F1-nya menjadi F1 sin 30 derajat. Jadi dia F1
sin 30 derajat. Itu kalau misalnya ada sudutnya ya. Kalau sudutnya 60 ya berarti F1 dikali sin 60 kayak gitu. Kalau misalnya 45 berarti F1 dikali sin 45. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini F1 itu terhadap poros yang hijau yang titik C, maka dia akan bergerak muternya ke sini kan. Jadi terhadap poros, karena muternya ke situ berarti dia searah dengan jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti negatif. Berarti di sini ditulisnya adalah di sini ya, min F1 sin 30 derajat dikali lengannya. Lengannya itu jarak dari gaya ke titik yang hijau, itu jaraknya 30 cm. 30 cm itu kalau dirubah ke meter dia 0,3, berarti ini dikali 0,3 itu gaya yang pertama gitu ya, dikali 0,3. Nah, sekarang gimana kalau misalnya untuk torsi yang kedua? Torsi yang kedua itu F2. F2 itu ini ujungnya di sini, terhadap titik C dia muternya ke sini. Jadi dia muternya ke sana. Nah, kalau muternya ke sana berarti dia berlawanan jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam berarti tadi tandanya positif, berarti plus F2 dikali jaraknya. Jaraknya itu yang ini. Nah, ini jaraknya. Kalau digambar dilihatnya 10 cm dirubah ke meter dibagi 100 berarti 0,1. Itu untuk F2. Tandanya positif ya, karena tadi berlawanan. Nah, sekarang untuk yang F3. Kalau yang F3 itu berarti lihat di ujung panahnya. Nah, F3 itu dia di sini terhadap titik yang hijau tuh ke sini muternya. Berarti muternya berlawanan dengan jarum jam juga. Karena dia berlawanan dengan jarum jam, berarti dia positif juga, berarti plus F3 dikali jaraknya dari gaya ke titik yang hijau gitu kan ya. Berapa jaraknya? Jaraknya 10 cm. Kalau dilihat berarti ini 0,1 juga dirubah ke meter. Jadi 10 cm dirubah ke meter dibagi 100. Udah deh, tinggal dimasukin. Berarti di sini min F1-nya berarti 10 sin 30 itu setengah dikali 0,3 ditambah F2-nya juga 10 dikali berapa jaraknya 0,1 dilihat dari jarak gaya ke yang poros ya yang ditanyakan, ditambah F3-nya itu tadi 10 juga, 10 dikali 0,1 berarti ini isinya dikaliin ini 10 bagi 2 5, 5 kali 3 15 min 1,5 ditambah 10 kali 0,1 1 ditambah 1 min 1,5 tambah 1 min 0,5 min 0,5 tambah 1 itu isinya adalah 0,5. Satuannya adalah Newton meter gitu ya.